Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulia Sabila dengan NIM 1262052121168. Saya dari kelas PGMI 5E. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuhah MPDI. Belum kita membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran? Pembelajaran menurut Resnick yang dikutip oleh Mortella mengatakan bahwa pembelajaran tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai alih informasi pengetahuan dan keterampilan ke dalam benak siswa. Pembelajaran seyogyanya membantu siswa menempatkan diri dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan diri secara tepat apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya. Intinya, pembelajaran selain harus mampu memotivasi siswa-siswi untuk aktif, kreatif, dan inovatif, juga harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa-siswinya. Prinsip pembelajaran IPS di MI ada 8, yaitu integrate, interaksi, kesinambungan dan perubahan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan keterampilan sosial. Prinsip integrate atau prinsip terpadu. Istilah integrate dengan integrasi atau keterpaduan dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Contohnya, pada kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Prinsip interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Contoh dari individu dengan individu seperti dialog dengan teman. Contoh dari individu dengan kelompok, contohnya guru menjelaskan kepada murid-murid yang berada di dalam kelas. Prinsip kesinambungan dan perubahan. Manusia dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejalan dengan perkembangan zaman, peraturan bisa diubah, namun adat istiadat akan tetap berkesinambungan. Misalnya, kesinambungan kehidupan suatu masyarakat terjadi karena lembaga perkawinan. Dengan perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan. Lebih jelasnya lagi, setelah wanita menikah akan mempunyai anak. Selanjutnya, setelah anak ini dewasa dan menikah, juga akan melahirkan anak. Demikian seterusnya sehingga manusia berkembang secara berkesinambungan. Prinsip kooperatif. Cooperative learning merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas yang terstruktur. Contohnya dari prinsip kooperatif sendiri adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajarkan sesama untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik baik di lingkungan keluarga, teman sebaya maupun lingkungan lainnya. Contohnya, ketika guru menerangkan siswa tentang kerangka manusia, yang di situ ada mannequin tentang kerangka manusia. Prinsip problem solving. Pembelajaran berbasis problem adalah melibatkan siswa-siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Contohnya yaitu ketika mencari tahu apa manfaatnya ilmu geometri dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip inquiry. Peserta didik dituntut untuk mencari dan menentukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD bertujuan merangsang kemampuan bertanya, meneliti, menyelidiki untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Contohnya yaitu ketika siswa diminta untuk menyelidiki penyebab dan dampak revolusi industri. Prinsip keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan lebih menitikberatkan pada ranah psikomotorik. Keterampilan merupakan model dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak lain, tiap orang dituntut untuk
keterampilan berhubungan atau melakukan pendekatan. Keterampilan bertutur kata dengan baik dan benar guna menambah dan memperkaya pengetahuan termasuk ke dalam membina konsep. Contoh keterampilan sosial yaitu hidup dan bekerja sama, toleransi, menghormati hak orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.